Hujan masih saja turun deras dan belum menampakkan tanda-tanda reda, sedangkan waktu terus berjalan menuju malam. Tidak terdengar suara langkah seorang pun di luar rumah. Mungkin karena sekarang Jumat Kliwon, malam keramat di mana makhluk-makhluk halus bergentayangan. Ditambah pula malam ini merupakan peringatan kematian ke-7 hari keluarga Pak Didi. Menurut keterangan Pak Harjo, pembantu rumah tangga mereka sekeluarga meninggal tidak wajar. Seluruh anggota keluarga meninggal dalam keadaan kulit seperti terbakar, dengan bintik-bintik merah di seluruh tubuh. Kejadian itu diketahui ketika Pak Harjo menyiapkan sarapan, dan ia merasakan hal aneh karena tidak seperti biasa, belum ada seorang anggota keluarga pun yang keluar kamar dan bersiap-siap melakukan aktivitas. Dan karena penasaran, akhirnya ia mengetuk kamar majikannya itu. Setelah beberapa kali pintu kamar tersebut diketuk dan tidak ada yang menjawab, ia membuka kamar dan sungguh terkejut melihat majikannya sudah tidak bernyawa. Pak Didi meninggal dengan posisi tergeletak di lantai, mata terbelalak, dan mulut menganga sambil tangan kanannya memegang pisau cukup besar dan tajam. Sedangkan istri dan anak satu-satunya berada di tempat tidur dengan posisi tangan dan kaki terikat. Banyak luka bekas tusukan terdapat di tubuh si istri, sedangkan si anak perempuan yang masih berusia 3 tahun itu wajahnya tertutup bantal. Jarum jam menunjukkan pukul 20:05 dan hujan sudah mereda, menyisakan kesunyian yang dibalut misteri kematian keluarga Pak Didi. Rumah mewah berwarna coklat muda dengan halaman cukup luas kini terlihat sepi dan angker. Walaupun Pak Harjo hingga saat ini masih tinggal di rumah tersebut bersama istrinya untuk merawat rumah tersebut. Tetapi kejadian meninggalnya sang majikan yang tidak wajar membuat warga sekitar merasa takut bila melewati rumah itu. Aroma kenanga yang tertanam di halaman rumah Pak Didi sering menguar hingga radius beberapa puluh meter, sehingga menambah kesan angker pada rumah tersebut. Dan ketika hujan reda, malam sudah semakin larut. Warga yang mendapat giliran ronda mulai berkeliling mengitari kampung untuk memastikan kondisi aman. Saat berada di depan rumah Pak Didi, terdengar teriakan tetapi tidak begitu jelas suaranya, tersamarkan oleh suara burung perkutut peliharaan salah satu warga sekitar. Petugas ronda kemudian berusaha masuk ke rumah dengan mendobrak pintu dan berusaha menyadarkan Pak Harjo dan istrinya yang terduduk di lantai sambil memeluk lutut. Mereka terlihat mengeluarkan air mata dan sangat ketakutan. Lantas kemudian mereka dibawa ke pos kampling agar lebih tenang sehingga dapat menceritakan apa yang telah terjadi. Sebenarnya apa yang telah terjadi, Pak Harjo? Tanya salah satu petugas ronda. Namun lelaki parubaya itu belum mau menjawab pertanyaan yang diajukan. Sedangkan istrinya yang masih sesenggukan juga hanya terdiam dalam balutan sarung pemberian salah satu warga di pos kampling itu. Kenapa tadi Pak Harjo teriak dan ketakutan? Kembali petugas ronda itu bertanya. Pak Didi, jawabnya dengan nada ketakutan. Pak Didi? Tanya petugas ronda kembali dengan nada penasaran. Iya Pak Didi. Kenapa dengan Pak Didi? Beliau sudah tidak ada kan? Tadi saya melihat arwah Pak Didi, Nyonya dan Neng Clara. Sontak, warga dan petugas ronda yang berkumpul di sana pun terkejut dan ikut merasakan ketakutan setelah mendengar jawaban dari Pak Harjo.
Menurut cerita Pak Harjo, ketika ia dan istrinya tidur terdengar suara benda keras yang digesekkan ke pintu kamar. Setelah dilihat keluar kamar, tidak ada apapun dan memang di rumah itu hanya tinggal mereka berdua, tidak ada siapa-siapa lagi. Akan tetapi, begitu terkejutnya mereka ketika melihat pintu kamar ada banyak bekas goresan benda tajam cukup panjang. Pintu kamar pun langsung ditutup dan mereka segera kembali ke tempat tidur. Suara gesekan itu kembali terdengar dari balik pintu kamar, makin lama makin keras dan panjang. Dan dengan sisa-sisa keberanian yang dimiliki, ia dan istrinya akhirnya membuka pintu untuk melihat apa yang terjadi. Akan tetapi, ternyata tidak ada apapun dan pintu kamar tidak ada goresan sedikit pun. Boneka Neng Clara yang tiba-tiba ada di lantai tanpa sengaja tertendang oleh istrinya, sehingga membuat boneka tersebut secara otomatis mengeluarkan suara meong-meong. Mereka heran karena boneka kucing kesayangan Neng Clara itu sebelumnya sudah disimpan rapi di lemari dengan keadaan terkunci. Dan ketika istrinya membungkukkan badan untuk mengambil boneka tersebut, terlihatlah arwah Neng Clara dari sela-sela kaki berdiri tepat di belakangnya. Nampak, dia berdiri dengan wajah pucat pasi dan raut muka menunjukkan kesedihan meminta boneka kucing itu diberikan kepadanya. Tangan kecil yang menjulur dan gerakan jari seolah-olah memanggil, membuat istrinya langsung berdiri tegak dan menoleh ke belakang. "Kenapa, Bu?" tanya Pak Harjo panik. "Ada arwah Neng Clara di belakang Ibu," jawabnya. "Di mana?" tanyanya kembali. "Tadi di sini, Pak," jelasnya sambil menunjuk ke arah belakang. Namun, tiba-tiba terdengar kembali suara gaduh dari lantai 2 seperti ada sesuatu yang mengentak-entak lantai. Suaranya makin lama makin jelas mendekati ujung tangga lantai 2. Dan tidak lama kemudian, muncul sesosok pocong dengan balutan kain putih lusuh berdiri di ujung tangga. Pocong tersebut menuruni tangga hanya dengan sekali loncatan dan mendarat tepat di depan mereka berdua. Terlihat wajah majikannya yang mengeluarkan banyak darah dari mata dan seperti busa keluar dari mulut, sambil menyebutkan sesuatu yang tidak terdengar jelas karena bercampur dengan busa memenuhi mulut. Lantas mereka berdua berteriak sambil berlari menuju kamar, tetapi belum sempat masuk, pintu kamar tertutup sesuatu mirip rambut. Dan benar saja, setelah ditelusuri, itu adalah rambut dari kepala yang menempel pada pojok tembok ruangan tersebut. Nampak wajah istri sang majikan dengan mata putih dan mulut terus menganga sambil mengeluarkan air liur, bergerak mendekati pintu kamar. Ia dan istrinya kembali berlari sambil berteriak histeris dan terkejut karena ternyata di depannya sudah berdiri Neng Clara sambil memegang boneka kucing dengan tangan terjulur dan kaki seakan-akan mengajak mereka ikut. Ia dan istrinya kemudian berteriak lalu terduduk di lantai sambil memeluk lutut dan menangis karena mengalami kejadian yang sangat mengerikan itu. Hingga akhirnya petugas ronda menemukan dan membawa mereka ke pos kampling, yang lantas kemudian membuat warga sekitar menjadi penasaran. "Jadi arwah Pak Didi dan keluarganya sekarang gentayangan?" tanya salah seorang warga kepada Pak Harjo. Namun Pak Harjo tidak menjawab pertanyaan tersebut. Dia masih tetap diam dengan ekspresi wajah penuh dengan ketakutan. Apa benar ini kasus pembunuhan dan bunuh diri yang dilakukan oleh Pak Didi? Atau apakah Pak Didi dan keluarganya merupakan korban pembunuhan? Sebenarnya apa yang terjadi dengan Pak Didi dan keluarganya?
Warga semakin bingung dan penasaran dengan kematian yang terjadi pada Pak Didi beserta keluarga. Kematian yang tidak wajar, karena Pak Didi dan keluarga merupakan warga yang dikenal baik kepada tetangga serta sering bergaul di lingkungan. Bahkan, malam sebelumnya dia masih sempat bertegur sapa dengan para tetangga. Matahari baru muncul dari ufuk timur, tetapi rumah Pak Didi sudah banyak dikerumuni oleh warga sekitar. Kejadian yang membuat warga sekitar berkumpul adalah adanya seseorang yang tergantung di pohon ketapang di halaman rumah belakang Pak Didi. Dan orang tersebut merupakan istri Pak Harjo. Mata melotot dan lidah terjulur keluar, merupakan pemandangan yang terlihat. Pakaian penuh darah karena tusukan benda tajam cukup banyak terdapat di tubuhnya. Sementara Pak Harjo sendiri juga tewas tergeletak persis di bawah mayat si istri, sambil memegang gunting rumput besar dengan posisi badan tengkurap tanpa ada luka pada tubuh. Kematian Pak Harjo dan istrinya hampir sama dengan kematian sang majikan. Kulitnya seperti terbakar dan terdapat bintik-bintik merah di seluruh tubuh. Seolah-olah orang yang tinggal di rumah tersebut harus berakhir dengan cara yang sama. Sontak, desas-desus kematian orang-orang yang tinggal di rumah misterius itu menjadi bau bibir di masyarakat. Ada yang percaya bahwa rumah tersebut memiliki kutukan dan akan menimpa siapa saja yang menghuni. Ada juga yang yakin kematian di rumah itu merupakan kasus pembunuhan. Dan ada pula berita kematian penghuni rumah tersebut karena sang pemilik memuja makhluk halus dan kemudian mendapat ganjaran dari perbuatannya. Kejadian ini membuat warga menjadi lebih waspada dan meningkatkan pengamanan terutama pada saat malam hari dengan kegiatan ronda. Dan setiap petugas ronda melewati rumah angker milik Pak Didi, tercium aroma kenanga yang tumbuh di dekat pagar itu. Dan tanpa seorang pun warga menyadari, ternyata ada yang mengawasi mereka di balik jendela yang berada di lantai 2 rumah tersebut. Mata yang terlihat tajam memandang keluar. Rumah yang dulu terkesan mewah dan megah itu kini menjadi kotor tidak terurus. Dibiarkannya dihuni oleh makhluk-makhluk tak kasat mata karena tidak ada seorang warga pun yang berani mengusik. Dan pemilik mata tajam itu pun bebas beraktivitas di rumah tersebut, tanpa perlu takut ada yang mengganggu.